warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan anggota Yunda Siti Fatima NPM 1713 023 012, Mutiara Petampak Elda dan NPM 1813 023 038, saya sendiri Regita Cahaya Madiani NPM 1813 023 041, lalu Yuda Ramdeni dengan NPM 1853 023 004, lalu Titin Istiqomah dengan NPM 1813 023 047, serta Yunda Anissa Fitri dengan NPM 1713 023 014. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai materi model-model inti yang terdiri dari model kolektif dan model kulit inti. Nah, yang pertama untuk materi model kulit inti ini terdiri dari 5 submateri. Yang pertama adalah dasar atau latar belakang, yang kedua adalah konsep model kulit, yang ketiga adalah perhitungan model kulit, yang keempat kekurangan dan kelebihan, dan yang kelima adalah contoh soal. Untuk materi model kolektif terdiri dari 3 submateri. Yang pertama adalah dasar model kolektif, lalu konsep model kolektif, yang terakhir kekurangan dan kelebihan. Materi pertama mengenai dasar dan latar belakang dari model kulit akan disampaikan oleh saya sendiri. Jadi mengapa sih teori model kulit ini muncul? Nah, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya mengenai model tetes cairan dan model gas Fermi, itu memang kedua model ini sudah cukup berhasil menerangkan berbagai fenomena inti, khususnya terkait dengan energi dan kestabilan inti. Namun masih ada hasil eksperimen yang belum bisa dijelaskan. Nah, contohnya saja di model tetes cairan ini tidak dapat memberikan secara memadai tentang keadaan energi tereksitasi inti yang telah diketahui keberadaannya. Nah, juga salah satu fakta eksperimen yang cukup mencolok tapi belum dapat dijelaskan oleh kedua model ini adalah keberadaan bilangan ajaib atau magic number, yaitu 2, 8, 20, 28, 50, 82, dan 126. Nah, seperti yang sudah dibahas sebelumnya di kelompok yang telah maju di minggu sebelumnya mengenai bilangan ajaib ini. Jadi bilangan ajaib ini bisa terwujud dalam 2 bentuk dan beberapa bentuk. Yang pertama adalah bilangan ajaib tunggal. Nah, bilangan ajaib tunggal ini bisa berupa suatu intinya itu memiliki Z bilangan ajaib dengan N-nya sembarang, atau kebalikannya N-nya yang bilangan ajaib dan nilai Z-nya nilai sembarang. Nah, yang kedua dia muncul dalam bentuk bilangan ajaib ganda, di mana baik N maupun Z ini terdiri dari bilangan ajaib. Nah, jadi setiap atom yang jumlah elektronnya itu memiliki bilangan ajaib ini bersifat stabil. Nah, untuk atom netral, hal tersebut itu terjadi pada atom yang nomor atomnya adalah bilangan ajaib. Nah, kestabilan tersebut terkait dengan fakta bahwa atom yang jumlah elektronnya merupakan bilangan ajaib akan memiliki kulit terluar yang terisi penuh oleh elektron. Pengertian kulit terluar di sini bisa berupa kulit atau sebuah subkulit yang terpisah cukup jauh dari energi berikutnya. Nah, oleh karena itu kita memerlukan perkembangan model inti lainnya. Dalam hal ini muncullah model kulit inti. Nah, keberhasilan model kulit atom yang sudah pernah kita kenal itu untuk menerangkan kehadiran bilangan ajaib atom, itu menginspirasi ilmuwan untuk mencoba memakai model kulit inti atau nuclear cell model untuk menerangkan kehadiran bilangan ajaib inti. Nah, teori atom yang didasarkan pada model kulit ini telah memberikan penjelasan luar biasa tentang struktur atom yang sangat rumit. Oleh karena itu, fisika inti mencoba menggunakan teori serupa untuk menjelaskan masalah struktur inti dengan harapan memperoleh keberhasilan yang mirip dalam menjelaskan sifat-sifat inti. Nah, dalam model kulit atom, kita mengisi kulit-kulit atom dengan elektron-elektron menurut urutan energi yang bertambah sesuai dengan persyaratan Asal-Pauli ya. Nah, bila mana kita melakukannya, kita akan mendapatkan suatu teras yang lembab dengan kulit-kulit terisi dan sejumlah elektron valensi. Nah, kemudian model itu menganggap bahwa sifat-sifat atom
terutama ditentukan oleh elektron-elektron valensi. Nah, jika kita membandingkan beberapa sifat sistem atom yang terukur dengan ramalan model tersebut, kita mendapat kesesuaian yang luar biasa. Nah, bila mana kita mencoba untuk membawa model ini ke dalam inti, sayangnya segera dijumpai beberapa kesukaran. Ya, karena kalau dalam kasus atom kan potensial ini diberikan oleh medan Coulomb dari inti atau subkulit atau orbit ditentukan oleh penyebab luar. Nah, kita dapat menyelesaikan persamaan Schrödinger untuk potensial ini dan menghitung energi-energi subkulit tempat elektron-elektron dapat diletakkan. Nah, sayangnya dalam inti ini tidak ada penyebab luar semacam itu. Nukleon bergerak dalam suatu potensial yang diciptakannya sendiri. Baik, terima kasih. Di sini saya akan membahas tentang konsep model dari kulit inti. Slide selanjutnya adalah keterkaitan magic number dengan model kulit inti. Nah, secara eksperimen dapat ditujukan bahwa banyak sifat-sifat nuklir yang berubah-ubah secara periodik dengan cara yang sangat mirip dengan sifat atomik menurut tabel periodik unsur. Misalnya, inti yang paling stabil terjadi bila mana jumlah proton atau jumlah neutronnya itu sama dengan salah satu bilangan berikut, yaitu 2, 8, 20, 50, 82, dan 126. Nah, bilangan ini disebut juga dengan bilangan magic number atau bilangan ajaib. Nah, inti dengan jumlah proton atau jumlah neutron yang sama dengan bilangan ajaib ini berlimpah daripada inti lain yang mempunyai nomor massa yang hampir sama. Hal ini menunjukkan bahwa inti tersebut mempunyai struktur yang lebih stabil. Bilangan-bilangan ajaib dapat dijelaskan dengan model kulit yang mengemukakan bahwa proton dan neutron-neutron membentuk kulit-kulit tertutup mirip dengan kulit elektron. Baiklah, selanjutnya adalah menerangkan jumlah fungsi proton dibandingkan dengan jumlah fungsi neutron. Nah, dapat dilihat teman-teman sekalian bahwasanya garis yang mengarah ke atas itu menunjukkan jumlah nuklida stabil, sedangkan garis yang menunjuk ke sebelah kanan itu menunjukkan jumlah proton. Lalu sama halnya dengan gambar yang berada di sebelah kanan. Garis yang di atas itu menunjukkan jumlah nuklida yang stabil, sedangkan garis yang menunjuk ke arah sebelah kanan itu menunjukkan jumlah neutron. Nah, dapat dilihat dari gambar tersebut bahwasanya bilangan inti yang memiliki bilangan magic number itu memiliki inti yang stabil daripada jumlah proton dan jumlah neutron yang ada di sekitarnya. Dapat dilihat dari kurva berikut. Selanjutnya adalah menerangkan tentang model dari kulit inti. Nah, model dari kulit inti dikembangkan secara terpisah oleh Maria Goffert dan Mayer pada tahun 1949 dan Hans Jensen pada tahun 1950. Mereka mengemukakan bahwasanya setiap nukleon diasumsikan dalam sebuah kulit mirip dengan kulit atom untuk elektron. Nah, nukleon yang muncul dalam keadaan energi terkuantisasi dijelaskan sebagai sebuah kelompok bilangan kuantum. Nah, di dalam inti tersebut juga mereka menjelaskan bahwasanya terjadi beberapa tumbukan antar nukleon. Hal ini
dapat dibenarkan bahwasanya apabila terjadi tumbukan, maka akan terdapat energi yang ada di dalam inti. Model kulit sendiri dapat membantu dalam memahami mengapa inti yang mengandung jumlah proton dan neutron yang memiliki jumlah bilangan genap itu lebih stabil dibanding inti lainnya. Dalam suatu keadaan akan penuh terjadi ketika keadaan tersebut mengandung 2 proton atau 2 neutron dengan spin berlawanan. Nah, penambahan proton atau neutron ke dalam inti dapat dilakukan dengan cara meningkatkan energi inti, sehingga inti menjadi kurang stabil dibandingkan inti aslinya. Nah, setelah inti yang baru tidak stabil, itu stabilitas yang terjadi ketika nukleon membentuk pasangan momentum, maksudnya stabilitasnya itu terganggu, sehingga untuk menstabilkan inti itu nukleon membentuk pasangan dengan momentum sudut sebesar 0. Nah, slide selanjutnya itu menjelaskan mengapa pada model kulit itu membantu memahami mengapa inti mengandung lebih banyak neutron dibandingkan proton. Nah, dapat dilihat oleh teman-teman, di situ kan ada sumber potensial kotak yang mengandung 12 nukleon, di mana yang di sebelah kiri itu digambarkan dengan bola berwarna abu-abu muda, itu adalah nukleon, dan bola dengan abu-abu berwarna tua itu adalah proton. Nah, kenapa dalam inti mengandung lebih banyak neutron dapat mengandung lebih banyak neutron dibandingkan proton? Karena neutron itu kan tidak memiliki muatan, sedangkan proton itu kan bermuatan positif. Nah, sehingga tingkat energi proton itu lebih besar dengan tingkat energi neutron. Nah, energi proton ini memiliki energi tambahan akibat gaya tolakan kolom. Nah, efek ini juga dapat teramati dengan meningkatnya nomor atom. Nah, tingkat energi untuk proton sedikit lebih tinggi dibandingkan neutron, karena itu tadi energi potensial listrik yang bersesuaian dengan sistem dari protonnya. Baik, yang selanjutnya yaitu tingkat energi model kulit. Salah satu pendekatan yaitu mengasumsikan bahwa nukleon bergerak di dalam suatu rata-rata potensial osilator harmonik, yaitu V sama dengan 1/2 KR kuadrat sama dengan 1/2 M omega kuadrat R kuadrat. Setelah dihitung dengan mekanika kuantum, maka tingkat-tingkat energinya diberikan oleh E sama dengan dalam kurung N tambah 3/2 H bar omega. Nah, untuk menghitung bilangan ajaib yang teramati, Mayer dan Jensen pada tahun 1949 memperlihatkan keberadaan interaksi spin orbit LS selain potensial osilator harmonis. Karena nukleon memiliki nilai S sama dengan setengah yang tunggal untuk bilangan kuantum spinnya, efek spin orbit akan menyebabkan setiap keadaan momentum angular orbital dengan L lebih dari 0 terbagi menjadi 2 orbit, mengikuti apakah total bilangan kuantum momentum angular C adalah C sama dengan L plus S atau C sama dengan L min S. Nah, ini energi relatif untuk melakukan pembagian diperoleh melalui
pengevaluasian LS. Nah, pengurangan kedua ekspresi ini memperlihatkan bahwa pemisahan energi antar kedua orbit sebanding dengan 2L plus 1 dan menjadi besar seiring dengan bertambahnya L. Untuk inti, prinsip pengecualian Pauli dinyatakan tidak ada dua nukleon dapat memiliki kumpulan bilangan kuantum yang sama. Nah, ini berarti setiap orbit dapat memuat maksimum 2C plus 1 nukleon. Menurut model kulit, momentum sudut total inti yang disebut spin nuklir ditentukan oleh momentum sudut intrinsik proton, momentum sudut intrinsik neutron, dan momentum sudut orbital nukleon-nukleon yang berasal dari gerakan-gerakannya dalam inti. Nah, suku ketiga memberikan sumbangan mH bar dengan M-nya 1, 2, 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, 3 kontribusi terhadap momentum sudut total inti tersebut dapat menjelaskan nuklida-nuklida stabil yang muncul di alam seperti dirangkum dalam tabel berikut ini. Nah, selanjutnya ini dia tingkat-tingkat energi untuk proton dan neutron menurut model kulit. Tiap tingkat mengandung 0 sampai 2J plus 1 proton atau neutron. Misalnya tingkat energi proton dengan J 3/2, maka dia dapat terisi sampai 4 proton. Jika J-nya 1/2, maka dapat terisi sampai 2 proton. Baiklah, yang selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan model kulit inti. Nah, adapun kelebihan dari model kulit inti itu yang pertama, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa pada model tetes cairan dan model inti gas Fermi itu tidak dapat menjelaskan atau tidak dapat menerangkan bilangan ajaib atau tidak dapat menerangkan fenomena bilangan ajaib. Nah, pada model kulit inti itu dapat menerangkan bilangan ajaib. Nah, selanjutnya yaitu dapat menerangkan gejala nuklir seperti kelimpahan inti. Nah, pada model kulit inti itu dapat menjelaskan mengapa inti yang mengandung jumlah proton dan neutron yang genap itu lebih stabil dibanding dengan inti lainnya. Nah, selanjutnya yaitu momentum sudut inti. Nah, pada model kulit inti itu dapat meramalkan besarnya momentum sudut inti, di mana dalam inti yang genap-genap semua proton dan neutron itu berpasang-pasangan, sehingga momentum sudut spinnya itu saling meniadakan dan momentum sudut orbitalnya itu juga saling meniadakan. Nah, oleh karena itu inti genap-genap itu memiliki momentum sudut total 0 dan hal ini sesuai dengan eksperimen. Nah, dalam inti genap ganjil dan inti ganjil genap itu mempunyai satu proton atau satu neutron yang tidak berpasangan, sehingga momentum sudut spinnya itu bergabung dengan momentum sudut orbital, sehingga momentum sudut totalnya itu mengandung bilangan tengahan. Nah, kemudian untuk inti yang ganjil-ganjil itu memiliki neutron ekstra dan proton ekstra dengan spin masing-masing bilangan tengahan, sehingga momentum sudut totalnya itu merupakan bilangan bulat. Nah, hal ini itu juga sesuai dengan eksperimen. Nah, untuk kekurangan model kulit inti itu model kulit inti ini gagal menjelaskan beberapa sifat atau fenomena inti lain yang menunjukkan gerakan nukleon secara kolektif. Yang pertama itu inti yang turun ke keadaan dasar memancarkan foton. Nah, dari spektrum foton yang dipancarkan itu dapat dipelajari struktur tingkat keadaan eksitasi inti.
Nah, pada tingkat eksitasi tertentu didapatkan spektrum yang sederhana yang menunjukkan adanya modus gerak inti yang lain. Nah, bukan seperti yang digambarkan oleh model kulit, di mana model kulit ini justru memprediksi spektrum eksitasi yang lebih rumit. Nah, yang selanjutnya yaitu momen quadruple LU didapatkan 25 kali lebih besar dari yang diberikan oleh model kulit. Nah, momen quadruple yang lebih besar ini menunjukkan bahwa wujud inti itu bukan berupa bola yang simetris ke segala arah. Jadi dengan kata lain, inti ini mengalami perubahan bentuk atau deformasi. Nah, jadi ini menandakan adanya gerak kolektif nukleon dalam tubuh inti yang justru tidak dipertimbangkan oleh model kulit. Nah, yang selanjutnya yaitu hamburan inelastik inti mengambil energi dari proyektil untuk eksitasi. Nah, seringkali perhitungan berdasarkan model kulit ini memberikan penampang lintang yang lebih kecil dari data eksperimen. Nah, ini menandakan suatu proses eksitasi kolektif nukleon itu sesuai dari suatu modus gerak kolektif tertentu. Selanjutnya yaitu contoh soal. Nah, dengan menggunakan model kulit, carilah spin dan paritas nuklida Ca dalam keadaan dasar. Nuklida Ca itu mempunyai 20 proton dan 23 neutron. Nah, dengan memperhatikan gambar 1.12 yang telah ditampilkan oleh pemateri sebelumnya, terlihat bahwa nukleon ganjil terakhir yang tak berpasangan itu adalah neutron ke-23 dalam keadaan 4F, dengan J itu sama dengan 7/2. Nah, oleh karena itu spin nuklidnya adalah 7/2. Nah, untuk keadaan F, L itu sama dengan 3. Nah, karena untuk mencari paritas itu negatif 1 pangkat L sama dengan negatif 1, nah L-nya tadi 3, maka dari itu negatif 1 pangkat 3 itu sama dengan negatif 1. Nah, maka paritasnya itu adalah negatif. Nah, dengan demikian spin pada Ca itu berasal dari neutron yang tak berpasangan di suborbital F 7/2. Model kolektif. Latar belakang adanya model kolektif. Beberapa model inti yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu ada model kulit, model partikel independen, model tetes cairan, itu masing-masing mempunyai kekuatan atau kelebihan dalam mendukung pengaplikasiannya. Nah, namun dari semua model yang sudah dijelaskan sebelumnya itu tidak ada satupun yang dianggap mampu menjelaskan semua aspek perilaku inti yang diketahui baik di keadaan dasar maupun keadaan tereksitasi. Nah, ada juga beberapa pertentangan antara model kulit dan juga model tetes cairan, yang mana pada model kulit itu banyak mengaitkan sifat inti dengan nukleon tunggal yang berada di luar kulit yang terisi. Sedangkan pada model tetes cairan itu dia mengabaikan karakteristik masing-masing nukleon. Nah, selama bertahun-tahun itu sudah dilakukan upaya untuk mengatasi dualisme atau pertentangan tersebut, yaitu dengan cara menggabungkan dua model, yaitu model kulit dan juga model tetes cairan. Nah, pencapaian terbesar itu dilakukan oleh H. Bort dan juga Pierre Mottelson pada tahun 1951 sampai 1953, yang mana kedua ilmuwan tersebut mampu menggabungkan kedua model menjadi satu model yang dinamakan model kolektif, gabungan dari model
tetes cairan, dan juga model kulit. Yang mana model kolektif ini memperlakukan pergerakan inti secara keseluruhan sebagai pergerakan nukleon yang tidak berpasangan. Ini adalah konsep model kolektif. Model kolektif merupakan kombinasi antara liquid drop model dan shell model. Sifat-sifat inti timbul sebagai akibat gerak kolektif dari banyak nukleon, tidak hanya yang berada di luar teras, tapi juga yang berada di dalam teras. Nukleon bergerak bebas dalam potensial VR yang dapat berdeformasi bentuknya. Nukleon pada kulit tak terisi penuh bergerak independen di bawah pengaruh potensial core. Potensial ini tidak harus bersimetri bola. Interaksi antara nukleon luar atau valensi dengan nukleon dalam atau core menghasilkan deformasi permanen pada potensial. Terdapat dua gerak kolektif utama. Yang pertama, vibrasi, yaitu osilasi permukaan. Yang kedua, rotasi atau rotasi bentuk yang terdeformasi. Nah, gerak vibrasi dan rotasi inti merupakan gerak kolektif inti di dalam teras inti. Kita akan membahas yang pertama, vibrasi. Menurut model vibrasional, permukaan inti tidak diam, melainkan bergetar, seperti sebuah selaput yang bergetar. Getaran ini membuat bentuk inti tidak tetap, melainkan berubah-ubah secara periodik di sekitar bola. Pada model closed shell, inti dianggap berbentuk bola, namun inti sebenarnya tidak sepenuhnya berbentuk bola. Permukaan dapat mengalami deformasi. Keadaan eksitasi berosilasi di sekitar permukaan bola. Terlihat pada gambar, bagian bulat ini merupakan bentuk biasanya, sedangkan yang lonjong merupakan bentuk sesaatnya. Maka dari itu, inti tidak sepenuhnya berbentuk bola, dia berubah-ubah. Modus getaran permukaan inti ditandai oleh suatu konstanta lambda. Jika lambda sama dengan 0, maka vibrasinya disebut monopol. Bentuk vibrasinya seperti gambar ini. Jika lambda sama dengan 1, maka vibrasinya disebut dengan dipol. Bentuk vibrasinya seperti gambar di bawah ini. Dia bergerak dengan R, sebesar R. Jika lambda sama dengan 2, maka vibrasinya merupakan kuadropol. Ini merupakan bentuk biasanya, yaitu berbentuk bulat. Jika lambdanya sama dengan 2, maka bentuk sesaatnya akan menjadi lonjong. Jika lambda lebih besar sama dengan 3, maka vibrasinya disebut dengan oktupol. Lambda sama dengan 3, bentuk vibrasinya seperti ini. Lambda sama dengan 4 dengan alfa 40 lebih besar dari 0, bentuk vibrasinya seperti ini. Dan lambda sama dengan 4 dengan alfa 40 lebih besar dari 0, lebih kecil dari 0, bentuk vibrasinya seperti ini. Nah, yang kedua, rotasi. Perhatikan gambar. Di sini ada dua buah bentuk inti, yang pertama prolet dan yang kedua oblet. Dan terdapat dua buah sumbu rotasi juga, yaitu sumbu rotasi sejajar terhadap sumbu simetri dan sumbu rotasi tegak lurus terhadap sumbu simetri. Nah, bentuk dan sumbu rotasi mana yang dipilih oleh inti? Mari kita jawab. Nukleon tidak dapat dibedakan, karena itu rotasi inti dapat diamati jika sumbu rotasinya tegak lurus terhadap sumbu simetrinya. Maka sumbu rotasi yang dipilih inti merupakan sumbu rotasi yang tegak lurus terhadap sumbu simetrinya. Nah, yang kedua, bentuk. Sesuai prinsip energi umum, energi minimum, rotasi lamban dapat mengakibatkan deformasi baik ke bentuk prolet maupun bentuk oblet. Sementara rotasi cepat mengakibatkan deformasi ke bentuk prolet. Nah, di sini ada energi rotasi yang dilambangkan dengan H-rot. H-rotasi sama dengan R kuadrat dibagi dengan 2I. I adalah momen inersia. Gerak rotasi inti yang mengalami deformasi momentum sudutnya tidak lagi hanya ditentukan oleh nukleon di luar closed shell, yaitu J, namun juga karena rotasi seluruh nukleon.
yaitu I sama dengan J plus R. Jika momentum sudut gerak kolektif adalah R kuadrat dikali H garis kuadrat sama dengan I dalam kurung I plus 1 dikurang K kuadrat dikali dengan H garis kuadrat, maka kinetik energi rotasi dari sistem adalah E rotasi sama dengan 1/2 alfa dikali momentum sudut kuadrat atau W. Nah, alfa merupakan momen inersia inti dengan momentum sudut alfa dikali W sama dengan R. Jadi, energi rotasinya sama dengan 1/2 alfa dikali dengan alfa dikali W atau momentum sudut kuadrat sama dengan 1/2 alfa dikali I dalam kurung 1 plus I dikurang K kuadrat dikali H garis kuadrat. Pada inti genap-genap, spin intrinsiknya adalah sama dengan 0, maka K-nya sama dengan 0. Maka energi rotasinya yaitu 1/2 alfa dikali I dalam kurung I plus 1 dikali H garis kuadrat dengan I sama dengan 0, 2, 4, dan Kelebihan dan kekurangan model kolektif. Kelebihan model kolektif yang pertama, mampu menjelaskan tingkat energi rotasi pada inti yang paling jauh dari bilangan ajaib. Yang kedua, mampu memprediksi penampang yang besar untuk eksitasi kolom dan untuk kemungkinan transisi E2. Yang ketiga, mampu menjelaskan secara konsisten beberapa sifat inti lainnya seperti momen magnetik, momen quadrupole listrik, dan transisi isomer inti jauh dari bilangan ajaib. Kekurangannya, dalam menjelaskan sifat inti tidak cukup hanya dengan memperhitungkan salah satu dari dua modus gerakan nukleon saja. Jadi tidak bisa kita itu hanya berpatokan pada gerak independen saja atau gerak kolektif saja gitu. Nah, dari sini itu selanjutnya akan muncul model Nilsson, di mana model Nilsson itu gabungan dari model yang menggabungkan gerak independen dan gerak kolektif.